Baik, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat kemarin kita merenungkan bagaimana hari Jumat Agung Tuhan Yesus disalib, dan hari ini pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ia menggenapi firman-Nya ketika ia ditangkap, ketika ia mau disalibkan, ia katakan bahwa ketika ia mati, hari ketiga ia akan bangkit. Dan hari ini kita merayakan bersama-sama hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu selayaknya kita harus penuh sukacita, penuh antusias, semangat ya, untuk merayakan hari Paskah, hari kebangkitan. Ini adalah hari kemenangan ya. Tapi di dalam Tuhan setiap hari adalah hari kemenangan. Amin. Tidak hanya dirayakan pas hari Paskah, tapi setiap hari adalah hari kemenangan buat kita umat percaya. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar makna kuasa kebangkitan Yesus ya. Kuasa kebangkitan Yesus. Dengan kebangkitan Yesus, Yesus bangkit hidup pada hari ketiga ya. Kita semua dilepaskan dari belenggu dosa. Yesus telah mengalahkan maut. Maut pun tidak bisa menghentikan kuasa Tuhan Yesus. Karena itu ia bangkit pada hari ketiga. Dan kita umat manusia yang tadinya berdosa, yang tadinya hidup jauh dari Allah, yang tadinya hidup dibelenggu oleh dosa ya. Karena kuasa kebangkitannya, tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk langsung berhubungan dengan Allah. Tidak ada lagi penghalang yang mampu menghalangi kita agar kita supaya kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur kita bisa berhubungan langsung secara pribadi manusia dengan Tuhan. Peristiwa kematian kebangkitan Yesus memiliki makna bahwa secara pribadi kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Karena itu, jika kita ada sesuatu yang digumulkan, jika kita ada sesuatu masalah, jika kita ada menghadapi sesuatu hal yang berat, harus langsung kita bisa doakan secara langsung, secara pribadi dengan Tuhan. Kita bisa sampaikan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada lagi penghalang. Karena itu kita harus punya iman yang kuat. Kita harus punya iman yang teguh ya. Bukan berarti kalau kita berdoa, sepertinya kalau kita berdoa, doa kita kayak tidak didengarkan. Maka kita meminta hamba Tuhan, meminta pendeta, meminta penatua, minta orang lain untuk mendoakan kita. Bukan pendetanya yang hebat, bukan orang tua kita yang doa kita yang hebat, bukan saudara kita yang hebat, tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita harus percaya itu, kita harus imani, terus yakini bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Karena itu ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita harus berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Hubungan pribadi kita langsung dengan Tuhan. Bukan tentang sosok pribadi manusia yang hebat. Kita ini hanya sebagai alat. Setiap kita sebagai alat. Tetapi kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kuasanya yang hebat, Roh Kudus yang hebat. Karena itu bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui kuasa kebangkitan Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, tidak ada lagi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, lebih antusias lagi sama Tuhan. Ya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu pagi ini kita akan belajar 3 hal. Apa kuasa kebangkitan Tuhan? Apa makna kebangkitan Tuhan di hari Paskah ini ya. Yang pertama, setiap kita pribadi manusia diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, kita semuanya adalah hamba dosa. Firman Tuhan katakan, hamba berarti sesuatu yang dilakukan menaati apa yang dilakukan tuannya. Kalau bicara tentang hamba dosa, tuannya itu adalah dosa. Hamba dosa berarti kita menaati, mengikuti apapun itu tentang dosa. Dan firman Tuhan katakan kita semua manusia ini dulu adalah hamba dosa.
Tetapi dengan kuasa kebangkitan Tuhan, kematian Yesus di kayu salib, pada hari ketiga Ia bangkit, maka kita dirubahkan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang firman Tuhan. Kebenaran itu berbicara tentang kehendak Tuhan. Karena itu kita harus melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena kita ini adalah hamba kebenaran. Yang bahayanya adalah ketika kita sudah diberikan kuasa kebangkitan, diberikan anugerah keselamatan bagi kita, tetapi hidup kita masih terbelenggu sama yang namanya dosa. Dosa itu bersifat mengikat. Dosa itu bersifat mengintimidasi. Maka seringkali kita umat manusia, selama kita hidup di dunia, kalau kita hidup masih berdasarkan daging kita, seringkali kita jatuh terbelenggu dengan apa yang namanya dosa. Padahal melalui kuasa kebangkitan sudah dikatakan bahwa kita ini adalah hamba kebenaran. Mari kita buka firman Tuhan, Roma 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kita boleh baca bersama-sama. Roma 6 ayat 5 sampai ke-6, firman Tuhan berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Ya, di ayat yang ke 17-18 kita boleh baca sama-sama, Roma 6 ayat 17-18. Roma 6 ayat 17-18, firman Tuhan berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dengan kuasa kebangkitan Yesus kita telah dirubahkan dari yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan katakan, karena itu kita telah dimerdekakan dari dosa. Merdeka itu berarti kita bebas. Merdeka itu berarti kita tidak lagi terikat. Merdeka itu berarti kita tidak lagi terbelenggu. Sekarang pertanyaannya, kita udah merdeka belum dari dosa? Setiap pribadi kita punya perenungannya masing-masing. Apakah kita udah betul-betul merdeka dari dosa? Ya. Sekali lagi saya katakan, dosa itu bersifat mengikat, dosa itu bersifat mengintimidasi kita. Kalau kita belum dimerdekakan, kita akan terus terbelenggu dengan yang namanya dosa. Dan jangan pernah sekali-sekali untuk kompromi dengan yang namanya dosa. Karena kalau kita terus hidup kompromi dengan yang namanya dosa, dia akan terus mengikat kita. Dan yang pasti iblis akan tertawa, iblis akan senang, akan bahagia. Oh, beta pu anak memang sepelayanan. Beta pu anak memang surutin di gereja. Beta pu anak dari lahir Kristen. Ya, anak Tuhan lahir dari Kristen. Tapi pas iblis masuk, kita mulai goyah. Kita tetap kompromi dengan yang namanya dosa. Memang gak mudah. Karena itu kita terus berproses dalam hidup kita. Berproses itu berarti menjadi lebih baik. Berproses terus menjadi lebih baik. Pribadi kita terus dirubahkan. Hidup kita gak lagi stagnan. Hidup kita gak lagi hanya udah cukup sampai di sini. Tetapi kita mau lebih lagi untuk Tuhan. Kita mau terus diubahkan Tuhan. Kita mau terus diperbaharui Tuhan. Karena apa? Roh yang membangkitkan Tuhan itu roh yang ada dalam diri kita sekarang, firman Tuhan katakan. Roh yang membangkitkan itu roh yang ada dalam diri kita sekarang. Kalau roh itu ada dalam diri kita, roh itu bertahta berkuasa dalam diri kita.
Harusnya hidup kita ini telah berubah. Harusnya hidup kita ini udah diubahkan. Kita nggak lagi sama. Hidup kita udah lepas kehidupan kita dari kedagingan kita. Teman-teman katakan bahwa kehidupan lama kita, dosa kita sudah disalibkan. Kehidupan daging kita udah disalibkan. Ya. Kehidupan daging kita sudah disalibkan. Dan sekarang kita harus membangkitkan kehidupan roh kita. Kita harus membangkitkan pribadi kita secara roh. Tinggalkan kebiasaan yang lama yang buruk, kita tinggalkan. Kebiasaan yang baik terus kita proses, kita tambah terus. Kita harus berubah, bertumbuh. Kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, maka hidup kita juga penuh dengan kasih. Kalau hidup kita penuh dengan kasih, ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi nggak ada lagi yang memegahkan diri. Oh ini beta, pasang dada. Tidak ada lagi yang mudah terbelenggu dengan namanya emosi, kiri hati, kepahitan. Bukan tentang siapa yang lebih hebat. Kalau kita bicara siapa yang lebih hebat, berarti kita masih bicara tentang kedagingan kita. Begitu juga dengan kehidupan berkeluarga. Kalau suami istri semua pasang dada, beta yang lebih atas, beta yang lebih menurut egonya masing-masing. Di rumah itu yang ada hanya cekcok. Semua mau menuntut, semua mau mengikuti apa ego maunya. Istri mau suami seperti ini, menuntut suami seperti ini, suami menuntut istri seperti ini. Terakhir mereka saling menuntut, terakhir tidak ada damai sejahtera di rumah. Tapi kalau kasih Allah, roh itu ada dalam diri kita. Kita bukan dalam rumah suami istri, bukan menuntut suami, bukan menuntut istri, tetapi berkata dalam hati, apa yang bisa beta lakukan buat keluarga? Suami berkata, apa yang beta bisa lakukan buat istri? Istri katakan, apa yang beta lakukan buat suami? Jadi tidak ada percecokan setiap hari di rumah. Kalau kita hidup, roh Tuhan hidup dengan kasih di dalam diri kita, maka shalom Allah juga hadir dalam keluarga kita. Ada damai sejahtera di keluarga kita. Kalau orang tua suami istri terus bertengkar, cekcok di rumah, anak-anak juga kena imbasnya. Anak-anak juga tidak merasakan damai sejahtera di rumah. Anak-anak juga merasakan bahwa rumah ini menjadi tempat yang tidak nyaman bagi dia. Apalagi kalau anak-anak itu yang dilihat adalah sosok orang tuanya. Ya. Orang tuanya menasihati ini, orang tuanya menasihati itu. Tapi pas di rumah anaknya lihat, oh mama masa pemarah, bapak saya pemarah. Anak-anak diajarin tidak boleh memaki, tetapi ketika orang tua cekcok, keluar satu kata makian yang tidak disengaja karena emosi. Anak-anak lihat. Baru anak-anak belajar, pas anak-anak mengeluarkan kata-kata, ya lu tahu dari mana itu kata-kata? Nah apa dia mama sendiri di rumah. Kalau berantem, keluar tanpa sengaja. Anak-anak benar. Karena itu, kalau hidup kita dengan kuasa kebangkitan Tuhan, roh yang membangkitkan Tuhan ada dalam diri kita, maka hidup kita harus berubah. Kita tidak boleh lagi mengikuti kedagingan kita. Kita tidak boleh lagi mengikuti apa yang menjadi ego kita. Hidup kita harus dalam roh, ya. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada, termasuk dalam keluarga kita, istri, anak-anak. Kita harus menjadi berkat, anak-anak juga kita harus menjadi berkat bagi orang tuanya. Mungkin orang tuanya memarahi kita terus sebagai anak, ya, tanpa kita tahu kita ini salahnya di mana. Tetapi anak-anak kita berdoa terus untuk orang tua kita. Kita harus terus mendoakan mereka. Itu yang harus dilakukan supaya kita juga jadi berkat ketika orang tua marah-marah lihat anaknya, wih ternyata beta marah-marah, beta anak malah berdoa kasih beta. Orang tua juga diberkati. Jadi kita harus betul-betul memaknai kebangkitan Yesus bahwa roh kita itu bukan lagi hamba dosa, hamba yang mengikuti
ego kita, mau kita mengikuti amarah kita, emosi kita, iri hati kita, kecewa kita. Tetap kita menjadi hamba kebenaran, kita mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan ketika kita tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jangan malah kita langsung pasang badan. Apa lu tahu siapa beta? Mulai premanisme keluar dalam diri kita. Jagoan jalanan langsung keluar. Padahal di dalam gereja kita menyembah dengan sangat baik. Kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan sangat baik. Karena itu kuasa kebangkitan kita menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan katakan, ya, bukan hanya di dalam gereja, justru di luar gereja, di luar sana banyak yang butuh kita. Banyak yang butuh contoh, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi kita terus berproses, kita terus berproses menjadi lebih baik. Karena itu, kalau roh Tuhan, roh yang membangkitkan Tuhan, roh itu ada dalam diri kita, maka kita tidak lagi seharusnya mengatakan, beta tidak bisa memaafkan dia, beta tidak bisa lepas dari kekecewaan, beta tidak bisa lagi lepas dari yang namanya rokok, beta tidak lagi lepas yang namanya alkohol, beta tidak bisa lepas sama namanya yang hal-hal yang tidak menguduskan. Seharusnya kita tidak mengeluarkan kata-kata itu lagi. Karena apa? Karena roh Tuhan ada dalam diri kita. Mungkin pribadi kita tidak bisa kita rasa, tetapi ketika roh Tuhan ada dalam diri kita, bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi apakah kita secara pribadi manusia mau membuka diri kita supaya roh Tuhan bekerja, kuasanya bekerja dalam diri kita. Kita mau atau enggak buka diri? Kalau kita terus menutup diri dengan kedagingan kita bilang gak bisa, ya gak akan bisa. Kita akan terus menjadi pribadi yang pemarah, kita akan terus menjadi pribadi yang tersinggung, ya. Kita terus menjadi pribadi yang mudah kecewa, mudah iri hati. Tetapi kalau kita sadar betul, sungguh-sungguh memahami kuasa kebangkitan bahwa roh Tuhan ada dalam diri kita, maka bersama Tuhan hal yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin. Amin. Karena itu bangkitkan roh kita, iman kita, ya. Terus berkobar-kobar dalam Tuhan. Orang mau bilang apa tentang kita, jangan pusing. Hidup kita itu berharga di matanya Tuhan. Yang menilai hidup kita itu Tuhan. Orang mau fitnah kita, gak apa-apa. Orang mau menjelekan kita, gak apa-apa. Orang mau menganggap kita rendah, tidak apa-apa. Tidak perlu angkat kepala untuk menunjukkan nih gua. Karena apa? Karena hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Dan kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa yang melihat hidup kita itu Tuhan, yang menentukan hidup kita itu Tuhan. Bukan A, bukan B yang mau menjatuhkan kita, bukan A, B, C yang mau merendahkan hidup kita. Mungkin kita dianggap gak layak, tetapi percaya kuasa Tuhanlah yang melayakkan kita, bukan perkataan manusia. Amin. Maka itu kita harus terus maju, bertumbuh, bangkit, ya. Kita bangkit seperti Tuhan telah bangkit. Salibkan kehidupan lama kita, bangkitkan roh kita. Daging kita salibkan, bangkitkan roh kita. Dalam Roma 6 ayat 16 katakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Yang memimpin kita kepada kebenaran adalah ketaatan. Dosa membawa kita ke dalam kebinasaan, kematian. Ya, seringkali dalam dunia ini dosa itu menjanjikan hal-hal yang baik, hal-hal yang dirasa nikmat, hal-hal yang dirasa senang. Tetapi itu hanya sesaat. Sementara itu sedang membawa kita ke dalam kematian dan kebinasaan.
Tetapi ketika kita taat kepada kebenaran, mungkin kita rasa hal ini akan berat. Kok kita rasa masalah habis-habis Tuhan? Kok masalah ada terus, susah ada terus. Tetapi dengan ketaatan, itu akan membawa kita kehidupan yang kekal, kebenaran iman kita. Ya, kita tidak dibawa dalam kebinasaan. Karena itu kita harus menanggalkan kehidupan daging kita. Dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah. Bermegah itu berbicara tentang kehebatan diri kita pintar kita siapa kita. Ya, mungkin kita adalah orang yang punya jabatan. Kita tidak lagi memikirkan tentang apa yang bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi semua kedagingan kita sudah disalibkan, ya. Dan kita hidup bagi dunia itu untuk melakukan pelayanan Kristus. Kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, kita menjadi hamba, kita bukan lagi hamba dosa. Yang pertama, kita menjadi hamba kebenaran. Hidup bukan berdasarkan daging kita. Hidup bukan berdasarkan diri kita, akal pikir manusia kita. Tetapi hidup berdasarkan roh yang ada dalam diri kita. Karena kita telah dimerdekakan dari dosa. Jangan sekali-sekali kompromi lagi dengan dosa. Kita harus bertobat, berubah sungguh-sungguh. Jadi kita harus bertumbuh terus di dalam Tuhan. Melalui kuasa kebangkitannya, kita hidup dalam kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Dalam Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang telah berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apapun yang ia berbuat berhasil. Karena itu hidup dalam kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan harus kita pegang untuk mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan intimidasi dosa. Kita harus berperang dengan roh. Kita harus punya pedang roh. Pedang roh kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Karena kita harus naik kuasa kebangkitan itu yang pertama. Kita bukan lagi hamba dosa, kita tidak lagi membunuh dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Yang kedua, kita selalu ada pengharapan. Melalui kuasa kebangkitan kita belajar bahwa selalu ada pengharapan dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi kuasa kebangkitan kita belajar bahwa kita hidup itu sekarang penuh dengan pengharapan. Ada kuasa pengharapan dalam hidup kita. Dan ketika Yesus mati, Yesus mengatakan bahwa Ia akan bangkit pada hari ketiga. Karena itu Pilatus memerintahkan tentara-tentara untuk menjaga kubur Yesus. Ya, ada batu besar dijaga oleh dijaga oleh prajurit tentara. Ya, gak mungkin Yesus sudah dikubur, gak mungkin dia bisa keluar. Ya, gak mungkin dijaga batu besar, gak mungkin dia bangkit bisa keluar. Kalaupun dia bangkit, gak mungkin bisa keluar. Karena itu batu sangat besar dan dijaga oleh semua prajurit tentara bersenjata pada saat itu. Tetapi firman Tuhan katakan Yesus bangkit. Ya, malaikat turun, batu terbelah, dan Yesus bangkit. Itu berbicara apa? Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup kita kalau kita hidup bersama Yesus. Kita rasa gak mungkin, ya. Kita rasa gak mungkin. Itu seperti jalan buntu buat kita. Udah gak bisa lagi. Tetapi kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, semuanya itu menjadi mungkin bersama Tuhan. Selalu ada harapan. Jangan pernah kita menjadi diri yang putus asa. Jangan pernah kita merasa bahwa hidup kita ini udah gak mungkin, gak bisa lagi, udah gak mungkin. Ya, seorang yang sedang merindukan pekerjaan, yang merindukan pasangan, ya, orang tua mungkin yang sedang merindukan anak.
Jangan katakan nggak mungkin, oh sudah semungkin lah ya. Beta usaha cari kerja bagaimana semungkin lah beta bisa. Kok beta hanya lulusan ini nah, nggak mungkin. Tapi saya ingin katakan bahwa bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bangkitkan imanmu, yakin percaya pasti bisa. Yakin percaya pasti bisa. Ya, anak-anak muda, remaja, masa depan punya masa depan yang hilang gemilang, masa depan yang cerah, harus yakin. Ya, harus yakin bahwa kita bisa. Doakan, imani itu. Kalau beta dulu melihat beta dulu waktu masih sekolah, kayaknya nggak mungkin untuk jadi dokter. Secara manusia nggak mungkin. Ranking selalu paling belakang, 2, 3, ranking 2, 3 paling belakang. Kayaknya nggak mungkin. Setiap ambil rapot pasti mama mesti dipanggil. Entah nakal lah di kelas, entah nilainya ada yang nggak lulus lah, minimal 2 yang nggak lulus 4, yang nggak capai SKM. So, kayaknya nggak mungkin. Tetapi ketika suatu hari ada retret waktu SMP kelas 2 atau SMA kelas 2 beta lupa, itu ada retret, kita dikasih lembar form cita-cita. Wih, tulis kamu mau cita-citanya jadi apa, tahun berapa kamu lulus, tahun berapa kamu menepati cita-citamu, tahun berapa ini. Wih, kita dengan iman tulis saja. Mau jadi dokter, tahun 2010 lulus SMA, tahun 2016 lulus jadi dokter, tahun 2020 menikah punya anak 2. Oh haleluya. Tulis aja. Nilai mah jelek, nilai gue beta nilai 6 pas aja, guru tanya kamu nyontek dengan siapa? Saking tidak pernah belajar nyontek SMA, kerjanya main. Tetapi kita harus punya iman. Ya, anak-anak muda punya cita-cita yang tinggi. Jangan terbelenggu, orang tua juga harus membimbing. Ya puji Tuhan, Mama Lucy selalu membimbing, gak pernah mengatakan, kamu nih anak bodoh, gak pernah. Dia bilang, anak mama nih anak yang pintar, selalu didoakan. Ini anak yang pintar, terus juga anak yang pintar. Beta ini tipe yang kalau udah kepepet langsung push, kejar. Jadi waktu kelas 1 SMA itu, semester 1 itu kelas 2 itu naik penjurusan IPA atau IPS. Sementara semester 1 beta pun nilai fisika itu merah, nilai ekonomi merah. Jadi orang tua dipanggil Mama Lucy. Dia bilang, wih ibu, ini anak ibu nilai fisikanya merah, IPA. Nilai IPS-nya sejarahnya merah. Kalau naik kelas gak ada jurusannya. Jurusan bahasa gak ada di kita punya sekolah, hanya IPA dan IPS. Berarti kalau dia begini terus, dia bisa gak naik kelas. Wih, langsung Mama Lucy pulang langsung cari tempat les. Yang tadinya beta les masuk klub basket, seminggu latihan 3 kali, berubah jadi les fisika matematika, seminggu 3 kali. Tempat duduk beta nggak tahu, dan beta baru tahu setelah lewatnya baru beta tahu. Jadi beta dipindahin tempat duduk di paling depan sama ibu guru. Coba, ini ibu nih kemana? Beta pindah paling depan. Sementara kita selalu paling belakang, paling depan, duduk sama yang paling pintar. Jadi pas waktu ulangan keluar, beta punya lebih tinggi. Jadi beta langsung ngomong, nilai beta lebih tinggi dari orang yang paling pintar di kelas. Mau coba bilang gitu, tuh mama sendiri dapat mampu anak pintar. Terakhir lulus semua sampai naik kelas, semua mencukupi IPA atau IPS. Jadi orang tua dipanggil lagi, tapi dalam hal kenaikan kelas memang orang tua selalu ambil rapot. Tapi kali ini bicara, Billy sudah banyak perubahan. Dia belajar dengan baik, nilainya juga meningkat dengan drastis. Ya. Ternyata setelah beta tahu, ternyata Mama Lucy yang titip beta harus duduk di depan sama ibu guru. Sampai SMA beta masih dititip sama guru. Kenapa? Karena saking sering mainnya. Ya. Tetapi saya katakan bahwa kita harus punya iman di cita-cita kita. Apa yang kita inginkan, kita harus imani itu. Gak ada yang gak mungkin. Orang tua juga imani anak-anaknya. Gak ada yang gak mungkin. Yang kita juga orang dewasa, apa yang kita sedang gumulkan, apa yang sedang kita inginkan, apa yang sedang kita doakan, imani itu.
Biarkan roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Tetapi kita juga melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak semua hal harus kita kendalikan. Tidak semua hal kita bisa handle. Secara manusia kita terbatas. Tetapi ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, kita melakukan yang terbaik untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan kita doakan itu di dalam nama Tuhan. Kita biarkan Tuhan bekerja dalam setiap perkara hidup kita. Maka Tuhan akan selalu memberikan, membuka jalan-jalannya. Karena itu jangan pernah merasa putus asa. Melalui kuasa kebangkitan kita belajar tidak ada yang namanya jalan buntu. Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama Tuhan selalu ada kemenangan. Ya, kita jangan pernah merasa buntu, jangan ngandalin pikiran kita kepada kita. Tetapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Karena itu yang kedua, kita selalu ada pengharapan. Yang penting hidup kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita dianugerahkan keselamatan. Anugerah keselamatan itu harus kita kerjakan. Firman Tuhan katakan. Jangan kita bermalas-malasan dengan firman Tuhan. Jangan kita bermalas-malasan dengan anugerah keselamatan. Tetapi kita harus kerjakan anugerah keselamatan itu. Ya. Terus tumbuhkan iman kita. Terus bertumbuh dalam iman kita. Iman kita harus teguh sampai akhir. Maka kita akan mendapatkan karya keselamatan itu. Kita sudah memilikinya. Bukan karena kuat kita itu keselamatan. Bukan karena gagah kita. Bukan karena hebat kita. Tetapi karena kuasa kebangkitan kita telah diselamatkan. Dan karena rasa kita mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh, maka kita mengerjakan keselamatan itu. Bukan untuk kita diselamatkan, tetapi karena ucapan syukur kita, kita memberikan hidup kita, memberikan hati kita, memberikan yang terbaik dalam hidup kita, untuk menjadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi karena itu kita belajar bagian 3 hal tentang kuasa kebangkitan. Ya, hidup kita tidak menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan dalam hidup kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa jalan buntu. Ya, hidup bergantung bersama Tuhan dan kita ada anugerah keselamatan sampai kita hidup bersama Tuhan di kehidupan yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya kita berkati.